kekerasan pun yang dalam pengertiannya yang negatif ya. Iya. Karena kan ada beberapa tindak kekerasan yang kemudian kita sebut sebagai ketegasan yang sebenarnya nggak negatif. Iya, iya. Kayak keras kepada anak ketika umur sudah lebih dari 10 tahun tapi belum sholat gitu. Iya, iya. Keras dalam pengertian yang penuh cinta lah. Biasanya kita bahasakan sebagai tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia, kali ini saya mengundang lagi seorang kawan yang dulu bikin pusing dengan matematikanya. Agama dikaitkan dengan matematika. Agama kok perhitungan. Tuh, karena pahala kita juga dihitung kan? Iya, dihitung memang. Dihitung, tapi kita tidak tahu rumusnya bagaimana. Rumusnya gitu. bagaimana kita tidak Walau tahu. alam, cuman kita dihitung juga. Iya. Dan kalau kita tahu rumusnya kayaknya seharusnya bersemangat kita. Iya, benar. Bersemangat sekali karena banyak banget itu dapatnya. Dan gambarannya itu selalu dengan timbangan kan? Selalu dengan timbangan. Timbangan, Mizan. iya, timbangan itu sangat matematik. Gitu. Sangat matematik Sangat sebenarnya. Ada Tapi number. kali ini saya nggak mau ngomongin matematika Oh iya, lagi. iya. Kita bicara apa nih, Habib? Kita ngobrolin hal lain dari kehidupan Abdur yang menurut saya menarik sih. Adalah katanya pernah jadi anak Pak. Oh pernah ya, benar betul. Waduh. Sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Jiwanya masih ada lah, pang-pangnya Pang. dikit. Emang jiwa Pang tuh atau kapan pertama dulu jadi anak Pang? Jadi saya tidak tahu ya dalam artian yang sebenarnya seperti itu. Karena pemahaman Pang itu menurut saya di setiap individu akan berbeda-beda gitu. Oh iya? Tergantung dia menerjemahkannya gitu. Gila, urusan Pang aja itu setiap individu bisa menerjemahkan berbeda-beda. Iya, Apalagi menurut saya. agama. Iya betul. Iya kan, yang dari Tuhan gitu. Ini yang konsep yang dibuat manusia aja ketika sampai ke banyak kepala akan berbeda-beda. Iya. Apalagi agama. Tapi kalau agama sumbernya jelas gitu, Quran Sunnah gitu. Tapi iya, Pang tapi tuh kan ketika sampai ke manusia penafsirannya kan bisa berbeda-beda. Iya, bisa berbeda-beda, betul. Sehingga kita harus saling menghormati lah di tengah perbedaan Iya, itu. iya. Kalau Pang itu sumbernya dari mana? Saya tidak tahu juga sumbernya dari mana datang ya itu ya. Pokoknya Pang aja. Jadi, Pertama kapan tuh? Pertama kali saya mengenal itu dari teman-teman saya waktu SMA. Jadi waktu itu belum ada skena Punk and Skin di Kupang, itu belum ada. Kemudian adalah teman-teman akrab saya, senior-senior lebih tepatnya, lebih tua dari saya. Mereka yang pertama kali mengenalkan menurut saya di kota Kupang itu mereka yang pertama kali mengenalkan tentang Punk. musik-musik underground ini gitu. Apa bedanya underground tuh? Yang kemudian yang jadi menarik tuh apa bedanya, Dur? Bedanya adalah kita tuh merasa spesial. Jadi memang itu tuh lari ke pribadi masing-masing. Nah, karena saya itu cenderung orang yang menyukai sesuatu yang kalau orang lain tidak suka. Saya tuh suka yang begitu. Saya tuh Anda suka. unik atau aneh? Saya tidak suka sama dengan orang lain. Jadi saya tuh mencari musik-musik yang kira-kira orang lain tidak suka. Jadi itu tuh kayak berasa kayak itu punya saya sendiri gitu. Aha. Dan itu ketemu di Pang. Nah, itu ketemu di musik underground pada waktu saya SMA. Pang itu kemudian sebutan untuk penyuka musik-musik underground itu atau enggak? Lebih besar dari itu, Pang? Lebih besar dari itu sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sejarah awal mulanya. Kalau skinhead itu asal muasalnya dari working class, dari perlawanan buruh. Iya. Waktu revolusi industri, banyak orang-orang di PHK karena mesin-mesin menggantikan mereka. Ya. Terjadilah revolusi industri, kemudian terjadilah perlawanan, gerakan perlawanan oleh buruh-buruh. Nah, buruh-buruh di sana itu, di Eropa itu kan stylenya itu jeansnya jeans Wrangler, sepatu boot. Iya. Kemudian mereka tuh di tahun-tahun itu, di era itu mereka suka pakai battle gitu. Iya, yang gini. anak Pang itu biasanya. Iya, kemudian kepalanya botak. Akhirnya lahirlah gerakan skinhead, gerakan perlawanan terhadap korporasi. Yang akhirnya sampai sekarang skinhead stylenya begitu. Nah. Kemudian ini yang aku tahu ya, anak-anak Pang itu kan kemudian mencoba hidup mandiri ya. Entah sampai di jalanan Betul. kan, sebagai bentuk perlawanan. Pertama, kemandirian tuh dari mana ya? Maksudnya kan sekarang itu kita ditempa oleh kondisi di mana anak muda itu jangankan hidup
mandiri gitu. Sudah kerja pun masih overthinking. Karena gaji yang masih segini, kayaknya ini nggak menjamin deh. Kayaknya gua harus jadi PNS deh untuk menjamin. Nah, ruh untuk mandiri itu dari mana? Kalau saya misalnya mendapatkan itu dari pesantren. Pesantren ya kita diajarkan untuk hidup mandiri. Artinya kita bisa hidup mandiri selama punya Tuhan. Artinya tawakal konsepnya. Nah, kalau pang itu dari mana? Kayaknya pang itu lebih kepada karena muak dengan sistem. Jadi slogan-slogannya itu the system, anti kemapanan. Makanya kita tahu ada system of a down gitu. Jadi sistem yang runtuh. Jadi tidak menyukai dengan sistem yang kelas gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gitu. Kita semua sama, equality. Pokoknya pang tuh anarki plus equality plus peace sama dengan freedom itu. Anarki, equality plus peace. Anarki ditambah dengan equality ditambah dengan peace sama dengan freedom. Gabungin anarki dan peace ini gimana? Anarki itu adalah orang yang melawan sistem, lebih ke melawan sistem gitu. Yang melawan sistem berbagai cara, bisa dengan karya, dengan segala macam. Kemudian persamaan, equality. Artinya anarki itu mungkin perlawanan ya? Perlawanan. Bahasa Indonesianya mungkin lebih ke perlawanan. Lebih ke perlawanan. Perlawanan terhadap hal-hal yang tapi dengan damai. Menindas, iya. Bisa dengan damai, bisa juga mungkin ada yang kekerasan, tapi lebih kepada anarki itu karena sering ditempelkan kepada kekerasan. Akhirnya orang berpikir kalau anarki itu ya kan kalau ada apa-apa, pendemo melakukan aksi anarkis. Seolah-olah anarkis itu selalu menjurus kepada tindak kekerasan. Kekerasan pun yang dalam pengertiannya yang negatif ya. Iya. Karena kan ada beberapa tindak kekerasan yang kemudian kita sebut sebagai ketegasan yang sebenarnya nggak negatif. Iya. Kayak keras kepada anak ketika umur sudah lebih dari 10 tahun tapi belum sholat gitu. Keras dalam pengertian yang penuh cinta lah. Biasanya kita bahasakan sebagai tegas. Nah, sebenarnya itu ada irisannya ya dengan ajaran Islam. Keberpihakan orang Islam kepada mustad'afin. Di Islam tuh kan keberpihakan pada mustad'afin tuh concernnya besar sekali. Mustad'afin itu orang-orang yang termarginalkan. Termarginalkan oleh sistem, termarginalkan oleh keadaan sekitar. Misalnya karena dia disabilitas, karena dia miskin, karena dia pandangannya berbeda, musafir, ya pokoknya apapun lah. Makanya nanti kaitannya mereka mendapatkan zakat, kemudian mereka mendapatkan pengayoman, dan beberapa riwayat menyebutkan mereka ini punya kedekatan dengan Tuhan. Artinya Tuhan melindungi mereka gitu. Tuhan bersama dengan mereka. Nah, jadi kemudian menjadi identik harus keluar rumah, jauh dengan keluarga dan jalan-jalan itu gimana ceritanya, Dok? Sebenarnya lebih kepada karena pada waktu itu wah masih muda, kemudian slogan-slogan pang bertebaran di kepala gitu ya. Kita berprinsip bahwa boleh bebas tapi dari jeripaya sendiri. Jadi kami bebas di jalanan, maksudnya bukan bebas di jalan, bukan melakukan hal-hal yang ini, bukan. Artinya kami mau tidur di trotoar ke, mau tidak mandi ke, mau apa, tapi kami tanggung jawab pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada waktu itu saya tuh jarang pulang ke rumah. Sampai jalan gitu ya? Saya pulang ke rumah tuh kadang cuma ganti pakaian atau makan, mandi. Berarti nggak mesti sehari sekali? Iya, jadi pada waktu itu kadang seminggu, 2 minggu tidak pulang, itu benar-benar hidup di jalanan. Jadi kayak saya sekolah, tapi pulang saya ngamen, saya ngapain, bantu-bantu orang kerja apa untuk dapat makan segala macam. Besok pagi saya sekolah lagi, tapi tidak pernah pulang ke rumah. Jadi itu berapa lama gitu? Ada seminggu, 2 minggu kemudian sampai yang kayak seragam udah pada kotor pulang. Enggak, maksudnya menjalani kehidupan yang seperti itu? Sampai saya tamat SMA. Wow, 3 tahunan berarti? Tidak, saya kenalnya itu kan sekitar dari kelas 2 SMA ya. Kelas 2 1,5 tahun lah ya. Kalau sampai kelas 3 ya, kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan apa Dur, yang maksudnya yang menarik atau value yang ada gitu? Kebersamaan. Oh, solidaritas. Indah banget, kebersamaan, solidaritas. Kemudian. Tapi kebersamaan dalam pengertian yang sebenarnya. Iya. Maksudnya betul-betul solid tuh ya. Iya, satu untuk semua, semua untuk satu. Bener-bener. Jadi kayak
kita ngamen dapat nasi bungkus cuma 3, ya udah 3 ini kita tumpuk jadi satu makan rame-rame. Dan alhamdulillah pada waktu itu belum ada COVID ya, jadi aman. Iya, iya. Lagi-lagi itu sebenarnya kayak pesantren ya. Pesantren gitu. Kalau makan gua dulu satu nampan ber-7 atau ber-5 atau bahkan ber-10 gitu. Ya sebenarnya kan itu juga ajaran dalam Islam yang kemudian disebut sebagai jamaah. Kalau misalnya dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jamaah itu kan artinya kebersamaan. Makanya kita didorong untuk sholat berjamaah, kemudian dempetan, softnya dempet, agar ketika keluar dari masjid, solidaritas itu tetap terjaga. Jangan sampai berjamaahnya cuma di masjid doang gitu. Pas udah di luar masjid, nggak saling kenal, nggak tegur-tegur juga, nggak saling senyum, bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Nah itu jamaah, makanya kita mengikuti sunnah secara berjamaah itu agar kemudian ya udah yang nggak, ibarat kata perjalanan itu yang nggak bisa nyetir, yang nggak punya SIM, itu tetap bisa menuju ke satu tujuan, yaitu surga gitu, karena berjamaah gitu. Karena sopirnya ya ulama kita gitu. Udah ada yang ngurusin. Jadi tugas kita cuman tinggal duduk aja. Tinggal ngikutin aja, ya udah ntar sampai turun ternyata sudah surga gitu. Jadi jamaah itu lebih seperti itu. Yang nyetirin ya imam-imamnya, misalnya ya Imam Syafi'i atau guru-guru gitu. Itu ya. Jadi tugas kita cuma diem aja, nurut aja apa yang diperintahkan oleh mereka gitu, sehingga kita bisa selamat gitu. Karena untuk menyelamatkan diri sendiri agak susah, karena kan butuh ilmu agama yang dalam. Saya nggak tahu orang lain, cuman saya percaya bahwa kan ada tuh teman-teman saya yang kayak kalau ngomong-ngomong mazhab gitu kayak enggak, saya nggak mazhab katanya gitu. Saya nggak mazhab. Menurut saya sih nggak bisa beragama nggak mazhab. Siapa sekarang ulama di dunia ini yang hidup saat ini yang jauh lebih hebat daripada 4 ulama itu? Nggak ada menurut saya. Jadi cara kita beragama, cara kita mencari petunjuk, mengikuti pemahaman, ya harus empat itu menurut saya. Nggak ada lagi gitu yang bisa memahami Quran dan Sunnah sebaik mereka berempat gitu. Jadi menurut saya tidak bisa kita memahami agama tanpa mengikuti mazhab. Harus pilih salah satu. Iya, dan karena juga rentang hidup kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun kan. Yang itu mau tidak mau kita harus mengikuti guru kita mengikuti guru kita. Itu yang di dalam sanad yang bersambung ke Rasulullah, dan dalam bentuk institusi, dalam tanda petik tentu itu yang madhab gitu. Madhab, kamu ikut ulama siapa ya itu namanya madhab, garis itu namanya madhab. Nanti ada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i pun kan nanti ada imam-imamnya lagi di bawah. Ada orang yang mengambil dari Imam Nawawi. Ada Imam Rafi'i dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya memang beragama atau cara memahami agama tidak bisa kita pakai otak kita sendiri sih. Apalagi jaraknya tadi 1400 tahun. Ditambah lagi dengan kita tidak paham bahasa Arab. Ada kosakata yang di kalimat ini, di hadis ini artinya begini, di hadis yang lain artinya begini. Artinya ada penggunaan-penggunaan yang orang harus tahu bahasa Arab baru dia bisa memahami itu dengan baik. Nah, kita karena tidak bisa ya sudah ikut ulama aja, udah tidak usah macam-macam. Betul. Terus ini lagi katanya. Ini lagi-lagi katanya, makanya gue konfirmasi ya. Katanya sangat mengedepankan hati gitu. Pang ini sebagai sensitivitas. Katanya orang Pang itu sangat sensitif karena memang berawal melakukan segala sesuatunya itu dari hati. Ya udah, kalau hati gua gak suka ya udah gua gak akan jalani itu gitu. Iya, ada begitunya juga. Terus karena dasarnya pada orang-orang yang kita tuh merasa diri termarginalkan gitu ya, walaupun tidak tahu orang lain lihat kita bagaimana gitu. Akhirnya ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, empatinya itu munculnya itu sangat mudah gitu. Gampang banget gitu kita ngelihat anak-anak Pang kemudian bikin solidaritas untuk pengamen, solidaritas untuk pengemis, solidaritas untuk ini. Oh, jadi dia bikin gerakan solidaritas untuk orang lain? Iya. Kayak konser-konser musiknya atau apa gitu pasti ada tuh solidaritas untuk apa. Kebanyakan ditujukan untuk orang-orang yang memang
mereka merasa termarginalkan seperti mereka gitu. Makanya kayak marginal di MKV situ ya, Silaturasa nama base campnya tuh. Silaturasa. Iya, nama base campnya Silaturasa. Itu Mas Bobby, Mas Mike gitu ya, marginal ini, personal marginal ini, mereka itu selalu bikin kegiatan-kegiatan kreatif di situ yang akhirnya masyarakat di situ ekonominya terbantu dari hal-hal yang mereka buat di situ. Contohnya apa tuh? Jadi misalkan kayak rekaman, mereka bikin rekaman sendiri. Anak-anak yang mereka tahu bisa musik dan segala macam, walaupun tidak suka musik punk, tapi kalau mau rekaman mereka bantu segala macam. Kemudian kayak mereka bikin souvenir yang bisa dijual. Diberdayakan masyarakat sekitar di situ. Ada yang bisa bikin, ayo kita bikin bareng. Kemudian akhirnya bisa jadi perputaran ekonomi juga dan segala macam. Jadi kalau kita ke MKV situ masuk ke gang yang tempatnya marginal ini, gangnya itu kayak kreatif aja gitu. Iya, tembok-temboknya. Iya, dari depan aja kita lihat kayak ada souvenir ornamen yang kita tidak temukan itu di gang lain gitu. Iya. Kayak kreatifnya ada gitu. Iya, ya itu kalau gua komentari ya lagi-lagi sebenarnya nilai yang positif ya, karena kalau di Islam kata wali itu satu akar kata dengan wilayah sebenarnya. Jadi wali itu orang yang mempunyai atau membangun wilayahnya.